Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu jemaah pengajian rahimahumullah, kembali kita lanjutkan kajian ilmu tasawuf kita. Materi kajian kita masih seputar aqabatul awaiq al-aiq ats-tsanikhah, hambatan rintangan yang kedua di dalam ibadah adalah makhluk, yaitu manusia. Yang lalu sudah kita jelaskan bahwa manusia itu adalah termasuk penghalang di dalam melakukan ibadah. Oleh karenanya uzlah salah satu untuk memfokuskan dan membayarkan ibadah. Nah, kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkata, banyak makhluk pada engkau itu membimbangkan, maka segala makhluk itu tiba-tiba membimbangkan akan dikau daripada ibadah, tetapi menegakkan dikau daripadanya, tetapi menjatuhkan dikau di dalam kejahatan dan kebinasaan atas barang yang dikatakan oleh Hatimul Asam. Yang lalu sudah dibicarakan, satu orang terpencil, dia tidak berbaur kepada manusia. Seseorang ini mendatanginya. Ketika dia datang, siapa yang menang di antara mereka yang beradu anak panah itu? Yang menang orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Sendiri kau rupanya tidak, aku beserta Tuhan dan dua malaikat. Lantas laki-laki itu mengatakan, kebanyakan manusia itu membimbangkan dia. Karena laki-laki yang menyendiri berzikir dia, hatinya mengingat Allah, mulutnya senantiasa juga mengucapkan zikir dan sebagainya. Tapi banyak manusia yang datang untuk mengganggu dia beramal ibadah. Itu diantaranya makhluk dapat membimbangkan di dalam
beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia itu menegah kita dari ibadah. Kadang-kadang ditegahnya awak beribadah. Kadang-kadang manusia itu menjatuhkan kita kepada maksiat. Lain saat manusia itu menghalangi kita ibadah. Lain saat, pada saat yang lain manusia itu menjatuhkan kita kepada perbuatan maksiat. Bukan sekedar melarang kita maksiat, tetapi digiringnya kita untuk berbuat maksiat itu. Siapa mereka itu? Semua manusia. Istrikah, anakkah dia, cucukah dia, suamikah dia, ayah, ibu, tetangga, sahabat-sahabatkah dia, itu termasuk daripada penghalang dan perintah ibadah kepada Allah. Kata Hatim Al-Asam. Al-Asam itu kunyah. Al-Asam itu laqab ya, bukan kunyah. Artinya tuli ya. Nama aslinya Al-Hatim. Diberi gelar Al-Asam karena ada perempuan bertanya hukum kepada Hatim. Ketika perempuan itu bertanya hukum kepada Al-Hatim, rupanya perempuan itu buang angin, tak sengaja, deras pula. Jadi Hatim pura-pura tak dengar. Kata si Hatim, coba ulangi pertanyaanmu lagi, aku tak jelas mendengarnya, supaya jangan perempuan tadi malu. Itu maka digelar dia Hatim Al-Asam ya. Si Hatim yang tuli, padahal tidak tuli, supaya jangan perempuan itu malu. Nah, maka digelar dia Hatim Al-Asam. Dikatakan oleh Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, aku tuntut daripada makhluk 5 perkara. Aku coba menuntut, mengajak kepada manusia itu 5 macam, 5 perkara. Aku coba ajak manusia itu kepada 5 perkara, kata Hatim Al-Asam. Maka tiada aku dapat akan dia, satu pun aku tidak dapat di antara 5 yang aku ajak mereka. Satu pun aku tidak memperolehnya. Aku tuntut daripada manusia itu taat. Dia bilang, aku tuntut pada manusia itu berbuat ketaatan. Artinya Hatim tadi mengajak, ayolah kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka tak ada mau. Ada tu terjadi sama kita tu. Ayo Pak ngaji, demam pula badan, kurang sehat. Tapi habis Isya beli meteor dia. Faham kan? Awak ajak ngaji, ayo Pak ngaji, belum ada cahaya ni.
belum masuk cahaya ke dalam hati lagi. Mohon maaf ya, belum ada cahaya batin. Pokoknya kita yang mengajak orang buat taat, sabar aja lah, ya kan. Atau kita ajak nanti, ayo Pak mengaji, belum ada suruh, belum ada suruh. Sembahyang kita Pak maghrib, belum ada gerak dari Tuhan. Sudah diajak ketaatan, tidak mau manusia itu bertaat. Satu, kata Hatim Al-Hafaz rahimahullah. Yang kedua, bantulah Pak, tolong olehmu akan daku atasnya berbuat taat. Tolong Pak, yuk kami mau bikin Isra Mi'raj, mau bikin masjid, mau bikin musholla, lagi nggak ada uang ini, lagi tanggal 28 ini, atau lagi usaha agak sunyi, nggak bisa lah saya membantu, minta maaf saya sampaikan saudara ketuanya, mohon maaf tak bisa saya membantu. Berapa dah? 2. Tadi diajak taat, nggak mau. Meminta tolong untuk orang berbuat taat, tak bisa, tak juga. Jika tiada kamu hendak berbuat, maka tiada menolong mereka, maka katakan ridhokan olehmu. Mereka tak mau menolong, sudahlah. Bapak diajak sembahyang tak mau, diajak Isra Mi'raj tak mau, maulid buat masjid tak mau. Cuma biarkanlah kami beramal ibadah, biarkanlah kami beramal ibadah. Pun tak juga bisa, tetap ada gangguan. Makanya apa saja yang kita buat di agama selalu ada yang menyalahkan, ya kan? Banyak kali pun ngaji nanti sesat. Tadi diajak mengaji tidak mau, diajak ibadah, sudah. Bantulah kami untuk ibadah, walaupun tak mengaji, yang penting kan sampai teh botol. Itu kan namanya mendukung juga namanya. Ini tidak banyak-banyak kali pengajian, panas kepala. Lagi pun bukan mau jadi ustaz kalawat, ada banyak-banyak kali ngaji, nanti bocor pula. Udahlah, dia pula jadi penghalang, bukan malah mendukung, malahan penghalang. Disuruh ridhokan olehmu daripadaku. Kalau beribadah udah relakan. Jika aku berbuat ibadah, maka tiada diperbuat mereka, itu pun tak ridho mereka, kataku. Maka jangan kamu tegahkan daku daripada keduanya. Kalau bisa, sudah diajak ibadah tidak mau, menyokong tidak mau, jangan pula membenci. Sudah dilarang jangan membenci, jangan tegah kami untuk melakukan ibadah, malahan ditegahnya pula, dihalang-halanginya supaya tak bisa beramal dan beribadah. Sudah, kalau kalian juga menghalang-halangi kami ibadah, sudahlah, kami beribadah ke tempat lain. Tapi ingat, jangan kalian ajak kami maksiat. Ternyata diajaknya pula awak bikin maksiat. Ayo Pak, yuk kumpul-kumpul duit,
Ngapain kumpul-kumpul? Ini nyambut tahun baru. Kita adakan perayaan. Jangankan mau mengajak, jangankan dia mau menolong, jangankan dia mau ridho, jangankan dia mau menegah, awak pula diajak ya. Ada tidak? Sudahlah kalau begitu, waktunya uzlah, mengasihkan diri. Diajaknya awak bikin maksiat. Begitu tidak sudah manusia itu? Begitu. Siapa yang mengajak bikin maksiat itu macam-macam. Kadang-kadang bisa suami, istri, anak, kadang sahabat mengajak berbuat maksiat. Datang kawan lama ngajak minum, aku sudah taubat, tak mau lagi aku minum. Tipis sekali lah kawan kita ni, gak ada pergaulan yang sedikit. Menghargai aja jadilah kau. Tidak pun kau minum, duduk aja situ kau, teman-teman ikan aja. Bisa tu dihindari. Bisa, itu yang dah kuat itu. Kalau yang belum kuat tu, asal dibilangnya tipis. Apalagi yang tukang ngamput tadi sering ngasih minjam, dia pula ngajak, gimana? Pergi aja lah bang, awak tak enak pula, awak tak nak pakai duit dia. Itu siapa setan itu? Nah, kan itu dia. Cocok nak masalah. Makanya ada istri yang bawa suami ke surga, ada juga istri yang membawa suami. Yang banyak yang mana? Kalau dah terlanjur dah lah, tak usah ulangan. Yang pula ulangan awak, ulangan awak, cari yang lain. Didik aja lah dia, ya kan? Orang sesuatu yang terjadi di permukaan bumi tidak terlepas daripada qada dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak harapkan dapat yang kedua yang bagus, takutnya yang pertama setan, yang kedua Hindu. Iya. Itu maka ayat itu tobat yang baik. Itu kata Hatim Al-Asam. Tiba-tiba maka ditegahkan mereka akan laku. Apa contohnya itu? Peristiwa yang semalam itulah Covid. Ya kan? Diajak ibadah, tak mau ibadah, minta tolong ibadah, tak ditolong. Membiarkan awak ibadah, tak dikasih. Asal ada kerumunan, tembak, pakai gas. Kemudian diajaknya pula awak bikin maksiat. Apa diajaknya? Bilang aja Covid, dapat duit bapak nanti. Disuruhnya awak berbohong. Itulah pola manusia itu. Jadi kalau masa itu sudah begitu, sudah ada kebolehan untuk uzlah. Uzlah itu artinya mengasingkan dirinya. Kalau seperti kita mengasingkan diri, tidaklah mesti ke hutan-hutan rimba sana, tidak. Lazimkan berkhalwah, lazimkan kita menetap di rumah kalau tidak ada keperluannya. Kalau ada keperluan misalnya cari nafkah, silahkan. Kalau tidak, lazimkan supaya kita tidak banyak terlalu berbaur dan bercampur dengan manusia.
Kalau manusianya itu mengaji, orang-orang soleh, orang taat, bolehlah kita bergaul. Tetapi kadang-kadang kita dapati mereka orang-orang yang fasik. Jangankan untuk beramal ibadah, bertulan kepada mereka, untuk mempertahankan nilai pahala ibadah kita, itu pun ludes. Kalau kita bersahabat itu kan bagusnya amal itu bertambah. Kalau kita jumpa, paling tidak saling sehat menasihati. Wa tawassaw bil haqq. Ini tidak, malahan asalkan jumpa menambah dosa. Kalau tidak diajaknya kita kepada tempat yang haram, seperti tempat perzinahan, tempat perjudian, tempat minum-minum khamar, selalu begitu tempat yang diajaknya. Paling tidak tempat melihat yang haram. Tak terjaga lagi pahala amal ibadah kita, tak terpelihara lagi amal ibadah kita. Sedangkan Allah mengingatkan kita, wala tubtilu a'malukum, dan jangan engkau batalkan amal-amalanmu, jangan engkau batalkan pahala amal kebaikanmu dengan perbuatan kejahatan. Maka kataku, jangan kamu seru akan daku, jangan kau ajak aku kepada barang yang tiada ridha Allah yang amat besar. Dan jangan kamu berseteru, jangan musuhi aku dan menyakiti akan daku. Jangan ajak aku berbuat maksiat, ternyata diajak. Dan jangan musuhi aku kalau aku tak mau ikut maksiat sama kalian, ternyata dimusuhi. Yang mana tak sejalan dimusuhi, yang mana tidak suka dimusuhi dia. Kalau acara keagamaan dibilangkan dia menular virus, tapi kalau acara yang lain seperti tempat-tempat pemandian, tempat-tempat restoran dibuka, bahkan dibenci pula, dipenjarakan. Nah, itulah watak manusia itu. Dan menyakiti akan daku atasnya, jikalau tiada aku ikut. Kalau aku tak ikut kalian memusuhi aku. Maka memperbuat mereka, yakni disakiti mereka akan daku, mereka menyakiti aku, maka aku tinggalkan mereka dan aku memenangkan dengan yang tertentu bagiku, menenangkan yang tertentu. Jadi ambil jalan keluar Hatimul Aswam, ternyata lebih tenang lagi menyendiri. Itulah dia, manusia itu seperti begitulah. Jadi yang dapat kemenangan di sisi Allah ialah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan jangan pernah kita merasakan sendiri bahwasanya Allah dan dua malaikat selalu ada dengan kita. Kemudian ketahui olehmu wahai saudaraku, bahwasanya Nabi kamu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan zaman uzlah,
Rasul sudah mengisyarahkan, mensifatkan zaman uzlah. Apa uzlah itu? Mengasingkan diri, i'zal. I'zal, mengasingkan diri. Dan nyatakan na'at, nyatakan sifat. Na'at itu ada sifatnya. Dan nyatakan sifat dan sifat ahlinya. Nyatakan sifat uzlah itu dan sifat ahli manusia itu, keadaannya, dan menyuruh padanya dengan menunggalkan diri, dan menyuruhkan dengan keadaan itu, sifat-sifatnya, bahwa kita mengasingkan diri. Dan adalah Nabi SAW, tiada mustahil ia yang terlebih mengetahui dengan masalih. Rasul itu tidak akan mungkin dia tidak tahu. Pastilah dia lebih tahu dari kita apa yang terbaik. Masalih, yakni yang terlebih patut. Apa yang terlebih patut untuk umatnya ini, pasti Nabi kita lebih tahu. Kalau begitu Ustaz, bertentangan dengan ayat Allah, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Iya, tetapi yang berhimpun itu kalau memang perhimpunannya menghasilkan ketaatan. Tapi kalau berhimpunnya menghasilkan, tidak semua nanti begitu ya. Jangan salah paham. Karena berhimpun pada yang sunnah. Rasul lebih tahu lagi yang terbaik untuk umatnya. Dan Rasul itu adalah terlebih nasihat daripada kami. Rasul itu sangat terlebih mengetahui soal-soal wa'izah, soal-soal tentang nasihat. Nabi itu lebih mengetahuinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lebih tahu apa yang cocok nasihat untuk umatnya. Rasul lebih mengetahui. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu isazil zaman, maka sesungguhnya siapa yang dihidupkan pada zaman yang panjang, dia akan berhadapan wahtilafan katsira, banyaknya aliran-aliran yang timbul. Kata Rasulullah, maka peganglah olehmu, bangsiku bisunnati wa sunnatil khulafai mahdiyin rasyidin. Berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang 4. Yang dimaksud dengan khalifatul rasyidin adalah khalifah yang 4. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu yang dimaksud dengan khalifatul rasyidin. Ikutlah sunnah khalifah yang 4 ini, dan gigit olehmu keyakinanmu itu bin nawajib, dengan gigi gerahammu. Tahu Rasul ya, sekarang kenyataan, bahkan sudah dari dulu itu banyaknya aliran-aliran keyakinan-keyakinan itu, menunjukkan bahwa Rasul ini adalah ahli menasihati, wa'izah.
wallazi nafsin biyadihi litafriqi ummati salasa wa sab'ina firqatan fawahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una fil nar man hum ya Rasulullah qala ahlus sunnah wal jamaah rawahu at-Tabarani wallazi nafsin biyadihi litaftariki ummati salasa wa sab'ina, demi Allah yang telah memegang jiwaku, yang telah memelihara aku, kata Nabi, setelah nanti aku wafat akan terpecah belahlah umatku dalam 73 firqah. Yang satu firqah masuk ke dalam surga, yang 72 masuk ke dalam neraka. Manhum ya Rasul, siapa mereka yang masuk ke dalam surga? Qala Rasul ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka berkeyakinan seperti keyakinanku, seperti keyakinan para sahabatku, dan orang-orang yang salaf dan ulama-ulama yang khalaf. Betul, betul. Bukti dari hadis ini bahwa Nabi kita adalah ahli wa'izah, ahli memberi nasihat. Timbul paham-paham Mu'tazilah, ya, paham Mu'tazilah pun timbul. Yang mula-mula Mu'tazilah itu terbit pada anak Sultan Harun al-Rasyid yang bernama adalah Raja Ma'mun, kemudian Raja Mu'tasim, saudara Ma'mun, Ma'mun bin Harun al-Rasyid, Mu'tasim bin Harun al-Rasyid, kemudian pindah kepada anaknya yang bernama Raja Wasik. Disitulah fitnah besar, beribu ulama ahlul hadis yang mati ketika itu karena peristiwa khalqul Quran. Al-Quran itu makhluk dalam pandangan Mu'tazilah, karena Mu'tazilah itu menjadikan akal sebagai penentu pertama di dalam hukum. Yang tak cocok dengan akal tidak masuk dalam hukum mereka. Itu Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah mendahulukan akal. Kalau tak cocok dengan akal, maka tidak mereka terima. Makanya mereka tidak percaya siksa kubur, manusia dihidupkan lagi setelah nanti di hari kiamat. Mereka tak percaya karena sudah hancur, tak bisa lagi dihidupkannya. Itulah paham aliran Mu'tazilah. Berpecah Mu'tazilah itu menjadi 20 aliran, Syiah menjadi 22. Kan Rasul itu ahli wa'izah. Jadi kalau Rasul mensifati ketika dia hidup, begitulah masanya, uzlahlah kau, kata Nabi. Kalau manusia itu sudah seperti itu, ya. Cuma kalau kita berat rasanya nih mengasingkan diri, karena kalau tak ada kawan ngobrol satu hari, rasanya sunyi dunia nih, ya kan? Dia mencari melanglang buana. Makanya dibuatlah tempat namanya warung takrok. Warung takrok. Barulah namanya wa'labu. Orang tukang kompor meletup. Dari jam 7 dia sudah sampai di kedai kopi, sampai jam 12 baru pulang. Bercerita tahap-tahap yang dicakapkan. Terakhir masalah malaikat Israel. Kesal aku, semalam 3 meninggal, 10.000 satu orang, jadi kok 3? Itulah Israel, tak ada pikirannya.
Dah terakhir dah, tak ada cakap lain. Kalau tadi cerita masih bagus, masalah bantuan PKH bagus juga lah. Dah terakhir cerita masalah Israel. Makanya ketika malaikat Israel itu diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa, malaikat Israel berkata, "Ya Allah, kalau aku mencabut nyawa mereka manusia itu, ya Allah, kalau suaminya ku cabut, pasti istrinya akan melaknat aku. Kalau istrinya ku cabut, pasti suaminya akan membenci aku. Kalau ibu ayahnya ku cabut, pasti anaknya menyumpahku, ya Allah." Kata Allah, "Jangan khawatir wahai Israel, aku jadikan sebab mati mereka biar kau tidak disumpah oleh mereka." Itu setiap orang meninggal dijadikan oleh Allah asbab-asbab kematian. Itu kita kalau takziah supaya menjadi mukadimah bercakap apa? Ada kan, kalau kita takziah apa mukadimah yang pertama? Assalamualaikum. Apa sebab mati? Kan itu sebagai mukadimah. Tapi makan durian dititip papan 3 biji dimakan, siapa bawa dia makan? Kan jadi panjang cerita. Siapa dia makan? Dekat mana dia makan? Situ banyak tempat tu, akan panjang lah, terus keluar rokok terus. Panjang cerita. Itu yang buat lama tu, macam sidang paripurna dia, bikin bangku 5. Sidang meja bundar dia. Setawa muda ni dah tinggi, ngapa makan durian pula? Tapi selera dia panjang tu gara-gara tadi, gara-gara asbab. Itu sunnah sumpah. Makanya tidak orang langsung menuduh Israel. Kan enggak pernah kita waktu takziah, apa sebab mati? Usah bapak tanyalah. Jam 4.15 Israel datang ke rumah kami. Awak pun diam aja lah, awak malas nanya lagi. Karena dia sudah diambilnya pokoknya sudah, asalnya Israel ya sudah aman lah. Kalau gitu ngapain masuk rumah sakit lagi? Tunggu aja lah Israel. Kalau datang mati, kalau nggak datang hidup. Karena takut Israel tadilah maka berobat. Ternyata berobat pun datang juga dia. Orang dia tak nampaknya obat tadi Israel, mana tahu dia obat. Pokoknya asalkan tugas sampai. Assalamualaikum ya Muhammad. Alaikassalam. Fatimah, buka pintu Fatimah. Siapa datang ya? Tamu ayah datang. Buka. Berpakaian putih, rambutnya hitam. Sakit kau ya Muhammad? Iya, Israel, aku sakit. Datang kau Israel? Iya. Apa tujuan kau datang ini? Aku perintah Tuhanku ya Muhammad. 2 tujuan aku datang. Pertama, aku disuruh Tuhanku menziarahi kau, melihat, menjenguk kau sakit. Yang kedua, aku tugas. Apa tugas? Itu kau datang bapak lagi mabuk mati, kau datang Israel, dah siap-siap aja lah tu lah. Tak mungkin dia datang ziarah bapak, mau ziarah nengok bapak, enggak, tugas saja itu dia. Kata malaikat Israel, wahai Muhammad, aku tugas mencabut nyawa. Cabutlah Israel. Dipalingkan Israel mukanya ke samping, tak mau menengok muka Muhammad. Kata Rasulullah, kenapa kau palingkan muka kau ya Israel? Aku bukan benci kepada kau Muhammad, kau Habibullah, kekasih Tuhanku. Cuman kau harus tahu ya Muhammad, sesakit-sakit, seenak-enak mati, seperti kambing dikuliti dia, aku tak mau melihat kau sakit, ku cabut nyawa kau. Nabi, awak macam mana buat? Aku tengok ustaz tenang aja, dia sepejam macam-macam. Itu yang kita tengok, yang di dalamnya aslinya
Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, seenak-enaknya mati seperti kain yang dibalut dengan besi merah yang panas. Besi merah yang panas dibalut kain, baru ditarik, melengket kain itu deh. Kata Nabi Allah Musa alaihissalam, seenak-enak mati seperti burung hidup-hidup masuk ke dalam gorengan. Yang mana yang enak di antara tiga? Walaupun nampaknya senyum, itulah seenak-enak mati. Cuma nanti kalau kita melihat ada ustadz matinya payah, macam kambing dipotong, menggelepar-gelepar. Husnuzon, baik sangka, ya, husnuzon, baik sangka kita. Sebaik-baik manusia pasti ada kejahatannya. Seorang alim juga pasti ada jahatnya, maka dibalas oleh Tuhan kejahatannya, dipayahkan matinya. Setelah dia payah matinya di barzakh, dia dapat nikmat kubur dari Allah. Kebalikan sejahat-jahat manusia pasti ada kebaikannya, dibalas Tuhan, dimudahkan matinya. Habis mudah matinya di barzakh mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan tuduh, tak sangka bukan main baiknya Ustaz dia, tapi matinya macam setan gua tengok. Zolim juga lah dia itu. Nah, salah ini. Allah balas, dimudahkan waktu matinya, dipayahkan oleh Allah waktu matinya. Makanya sebenarnya al-mautu kafarah, mati itu adalah kifarah. Kematian itu, sakitnya mati itu termasuk kifarah, menggugurkan dosa. Kematian itu dapat menggugurkan dosa. Itu makanya dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin itu ada etika orang yang menghadapi kematian, syakaratul maut. Ada etika akhlak. Apa akhlaknya itu? Ucapannya selalu mengingat Allah, dan jangan dia merintih-rintih, dan jangan dia lasak fisiknya. Itu etikanya. Cuma apa yang telah terjadi ketika kita mati itu tidak kita ketahui. Bisakah kita seperti itu? Jawabannya wallahu a'lam. Karena kita tengok kadang-kadang lebih banyak orang yang menggelisah daripada yang tenang. Gelisah sana, gelisah kemari daripada tenang. Sesak nafas saja kita gelisah udah. Berpikir terus apa? Mati juga ini, mati juga ini, mati juga ini, bingung terus. Maka diberi kami, maka Rasul itu memberi nasihat. Maka jika engkau dapat pada masa kamu, jikalau kita berada pada masa yang sudah disifati oleh Rasul, seperti kata Hatimul Asam, atas barang yang disifatkan dia dan yang dinyatakan, ya, maka junjung akan suruhan. Maka junjunglah perintah Rasul itu, dan tegah Rasul, dan berhadap bagi nasihatnya, dan kita ikuti nasihatnya. Dan jangan kamu ragu pada bahwasanya Nabi SAW adalah ia terlebih tahu dengan barang yang terpatutnya, terlebih mengetahui dengan barang yang terputus pada masamu itu. Maksudnya pada barang yang patut dan yang cocok pada zaman kita, Rasul lebih mengetahui. Wa bayantiku
anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu berkata dan bercakap dengan nafsunya, kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib Rasul itu bersifat amanah. Apa amanah itu? Terpercaya. Mustahil khianat. Wajib Rasul itu bersifat siddiq, benar. Mustahil kadzib. Wajib Rasul itu bersifat tabligh, menyampaikan. Mustahil bersifat kitman, menyembunyikan. Jadi apa yang disampaikan Rasul itu semuanya benar. Urusan dunia, urusan akhirat, semuanya benar. Karena Rasulullah adalah shadiqul masduq, orang yang benar, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul bukan sekedar benar, tetapi dibenarkan oleh Allah. Kalau kita benar saja, tidak ada yang membenarkannya. Kalau Rasul benar, yang dibenarkan oleh Allah. Apa salah satu yang menguatkan kebenaran risalah Nabi? Ialah mukjizat yang diberikan oleh Allah. Kau bohong ya Muhammad, bisanya kau pula ke Masjidil Aqsa Palestina. Kapan-kapan kau ke sana? Kami aja pergi sebulan, pulang sebulan naik unta. Masa kau pula malam pergi sebelum subuh sudah sampai? Peristiwa Isra Mi'raj itu lebih hebat daripada keluarnya air dari celah jari Nabi. Peristiwa Isra Mi'raj itu lebih hebat memakan kibas 1 ekor untuk 1000 orang. Lebih hebat lagi menghidupkan anak Z 2 orang. Lebih hebat lagi Rasul melemparkan debu segenggam mati 100 prajurit kafir. Lebih hebat lagi daripada Rasul menyapu mata sahabat yang kena panah dalam peperangan. Itu Isra Mi'raj. Yang semua itu terjadi di siang hari, sedangkan Isra Mi'raj terjadi pada malam hari. Lebih lagi ujian Isra Mi'raj itu, karena peristiwa itu tak ada orang yang melihatnya. Paham kan? Makanya sangat diuji manusia ketika itu. Ada yang sudah beriman kembali ke kafir, ada yang mau masuk Islam tak jadi, ada yang sudah lama Islam menjadi kafir, ada yang bertambah imannya kuat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, makanya laqab As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya dikatakan Abu Bakar orang tua gadis As-Siddiq yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak yakin Muhammad. Kalau memang benar kau Muhammad, tunjukkan kepada kami berapa jumlah jendela dan pintu Aqsa itu. Kapan-kapan pula awak sembahyang di masjid orang merah jendela? Bapak kalau sembahyang Jumat, bapak kira jendela gitu? Satu, memang ditanya. Datang malaikat Jibril, diletaknya ini Aqsa Muhammad, kira Muhammad berapa? Dikasih tahu. Makanya khabar Rasulullah itu semuanya adalah khabar yang shadiq, khabar yang benar. Kalau Allah tidak benar, kalau Rasul tidak benar, siapa yang lebih tak benarnya? Allah. Mustahil. Kalau Rasul tidak benar, berarti Allah tidak benar menyampaikan. Mustahil. Maka siapa yang tidak mempercayai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah kafir. Paham kan? Tidak mempercayainya adalah kafir. Khabar shadiq dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Hasr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma atakumur rasulu,
dan apa yang telah didatangkan oleh Nabi perintah bagi kita, maka patuhilah dia. Dan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW terhadap kita, maka tinggalkan dia. Surah Al-Hasr ayat 6. Ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Jadi apa yang diperintahkan Nabi, ikuti dia. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan dia. Jadi khabar masalah uzlah ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kalau kita ini bisalah uzlah, yang boleh uzlah meninggalkan kampung itu abid. Kalau alimnya am, tak boleh. Kalau dia alimnya am, keilmuannya itu dibutuh oleh masyarakat, tak boleh uzlah. Nanti sesat masyarakat, karena tidak ada yang menunjuki ilmu kepadanya. Tapi kalau dia seorang abid saja, dia punya ilmu, beramal sendiri, boleh beruzlah. Cuman mafankan ilmunya, jangan cuma tahu bab cebok. Dia tahu cuma bab zakat, karena sering nerima zakat malam 27. Bab tayamum tak tahu, tak boleh lah uzlah. Mesti dikuasai ilmu fardu ain, baru boleh uzlah. Saya rasa jemaah-jemaah ini dah bisalah kalau dah menguasai fardu ain, ya. Nah, situlah dulu gaji kita. Akan datang Allah. Amin, ya kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al-jamaah wa ala al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan